Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi para guru dan para siswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Janeka Pranasa. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu AKM. Perlu nggak sih AKM itu ada? Nah, di sini akan saya jelaskan tentang AKM. Oke, pertama-tama sebelum melaksanakan pengimbasan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dahulu. Semoga dalam penjabaran saya tentang AKM bisa membawa berkah dan manfaat. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan tentang AKM. Di sini saya tidak membuat presentasinya sendiri. Ini langsung dari Kemendikbud, jadi tidak akan melenceng dari itu. Jadi apa sih itu AKM? AKM itu merupakan suatu penilaian yang sangat mendasar, diperlukan oleh semua murid untuk membandingkan bagaimana sih kapasitas dirinya, bagaimana sih kemampuan dirinya, bagaimana sih kompetensi dirinya. Jadi untuk menilai semua itu perlulah adanya untuk pembelajaran AKM ini ataupun asesmen kemampuan minimal. Nah, di sini ini sebelum kita belajar tentang AKM, pada saat kita saat ini untuk melaksanakan pengajaran itu masih berdasarkan pada konten, di mana konten itu adalah KIKD ataupun kompetensi dasar apa yang harus dilaksanakan. Tetapi kita tidak pernah mencoba untuk mengaplikasikan atau mengintegrasikan kepada kehidupan nyata. Nah, di AKM ini kita disuruh untuk mensinkronkan atau mengeterkaitkan atau mengintegrasikan, di mana integrasi tersebut itu pada dunia nyata. Tapi di dalam soal AKM nanti akan ada cerita-cerita lain. Cerita lainnya seperti apa? Harus ada numerik, harus ada materi membacanya. Nah, itu nanti akan dikolaborasikan menjadi sebuah assessment. Oke. Nah, nih kita lihat dalam tujuan AKM di sini. Untuk dalam AKM itu ada hal yang terpenting, yakni untuk kurikulum apa yang akan dicapai. Kemudian pembelajaran apa yang dipakai. Kemudian pelaporan hasil AKM itu untuk apa sih sebenarnya? Jadi AKM itu bukan sebagai pengganti ujian nasional. Ingat, AKM bukan sebagai pengganti ujian nasional, bukan. Tetapi AKM dipergunakan untuk, untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian murid. Nah, di sini jadi nggak macam-macam, nggak asal seorang guru memberikan soal seperti A, B, C, D, E, F, G. Enggak. Di sini kita diajarkan untuk meramu suatu asesmen, di mana ramuan dari asesmen tersebut bisa meliputi dari bahasa. Bahasanya di sini dia akan ada seperti bacaan dulu atau literasi. Terus kemudian yang kedua itu secara numerik. Numeriknya di mana sih? Jadi ada nanti suatu kalimat ataupun penjabaran nanti berbentuk hitungan atau berhubungan dengan angka. Nah, di situ nanti baru tersebut nanti akan ada suatu konten dari suatu mata pelajaran. Ada pertanyaan nih. Apakah semua mata pelajaran bisa ya dijadikan AKM? Ya, sebenarnya semuanya bisa. Tinggal bagaimana cara kita untuk meramu atau membuat asesmen tersebut. Semisal untuk di pelajaran saya di keperawatan, itu kita sudah pernah menjalankan tersebut pada saat kita melaksanakan ujian asesor. Jadi seorang asesor wajib bisa untuk membuat soal
dari berbagai macam sudut pandang. Contoh yang pertama, text skill. Text skill di sini hanya menyebutkan namanya apa, ini ada di mana. Itu jadi pertanyaan yang tidak berbobot dan tidak sifatnya hafalan. Nah, kemudian meningkatlah kepada JRES, CMS. Itu sebenarnya sama seperti AKM ini. Jadi seorang guru ataupun seorang asesor dituntut untuk membuat suatu pertanyaan di mana ada standarisasi khusus untuk meningkatkan suatu assessment dari seorang. Nah, dari kompetensi mendasar ini untuk AKM itu adalah literasi membaca dan numerasi. Setelah itu dipahami, setelah itu dijadikan suatu assessment, maka akan terbitlah suatu konten dari mata pelajaran yang bisa menjadikan evaluasi apakah pembelajaran tersebut efektif atau tidak. Sekarang kita menuju ke gelombang kedua, yakni komponen instrumen dari AKM sendiri. Nah, untuk memastikan AKM itu mengukur kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan, itu literasi membaca dan numerasi juga disampaikan terlebih dahulu. Maka soal AKM diharapkan tidak hanya mengukur topik ataupun konten tertentu, tapi berbagai konten. Ini dimaksudkan seperti apa? Jadi nggak melulu yang namanya bahasa Indonesia itu tentang membaca saja. Nggak melulu matematika itu hanya menghitung saja. Tapi semuanya akan dikombin jadi satu, dijadikan suatu pertanyaan. Oke, mohon maaf, kita lanjut kembali tentang komponen dari instrumen AKM. Di sini kita akan membahas sedikit tentang komponen dari AKM. Seperti halnya di dalam kita membuat soal itu ataupun membuat suatu pembelajaran, di situ ada konten. Konten itu apa sih sebenarnya? Konten itu adalah isi, di mana suatu isi tersebut itu apabila dijadikan sebagai literasi membaca, maka di situ harus ada teks informasi bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka untuk pengembangan wawasan. Nah, jadi pada soal di AKM itu nanti akan ada bacaannya di atas, kemudian baru dijelaskan di dalamnya situ. Bisa berbentuk teks informasi, bisa berbentuk teks fiksi. Teks fiksi di sini mungkin bikinan dari orang yang membuat soal AKM tersebut. Nah, sedangkan numerasinya itu bisa berbentuk bilangan, entah itu sifatnya representasi, sifat urutan, operator beragam jenis bilangan, itu bilangan. Yang kedua yaitu pengukuran dan geometri. Yang ketiga adalah data dan ketidakpastian. Contoh data dan ketidakpastian di sini adalah peluang. Nah, kadang ada soal mengenai peluang. Di situ meliputi pemahaman, interpretasi serta penyajian. Yang terakhir yang keempat itu adalah aljabar. Nah, bisa meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan kawan-kawannya. Oke? Nah, yang kedua yaitu proses kognitif. Proses kognitif di sini adalah proses dari pikiran ataupun kemampuan untuk berpikir. Secara otomatis untuk literasi membacanya itu ada satu menemukan informasi. Jadi kita berpikir untuk menemukan informasi apa yang ada dalam wacana, informasi apa yang ada dalam soal. Yang kedua, interpretasi dan integrasi. Bagaimana kita memahami suatu informasi yang tersurat maupun yang tersirat. Kemudian untuk evaluasi dan refleksi. Suatu teks yang ada dalam soal AKM itu bisa menjadi sebuah evaluasi dan apa yang terjadi. Jadi ada itu ada bacaan secara fiksi ataupun non fiksi tadi ya. Itu bisa kita merefleksikan apa sih yang dimaksudkan, apa sih yang diinginkan. Kredibilitas, kesesuaian maupun kepercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan yang di luar teks. Ini nanti akan banyak terjadi pada soal AKM di keperawatan, karena itu langsung akan dimasukkan di dunia nyata. Nah,
Proses kognitif apa yang ada pada numerasi? Numerasi itu ada di pemahaman, ada di penerapan, penalaran. Jadi memahami fakta, prosedur, alat matematis itu seperti apa nanti akan ada di situ. Yang terakhir adalah konteks. Konteksnya seperti apa? Konteks. Kalau kita berbicara tentang konteks, maka itu akan ada secara pribadi ataupun personal. Kedua ada sosial budaya, dan ketiga ada saintifik. Berarti kalau personal secara individu, sosial budaya maka akan budaya. Saintifik berarti berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta secara ilmiah. Jadi sebenarnya untuk membuat soal AKM di sini itu tidak hanya melulu ada, yang penting ada ada bacaan, kemudian ada angka-angka, enggak. Tapi di situ ada keterkaitan menuju ke dunia nyata. Nah, ini ada berbagai contoh soal AKM untuk kelas 5, mungkin bisa dibaca sendiri. Jadi di situ ada bacaannya dulu, kemudian nanti ada suatu soal seperti ini. Tentukan setiap pernyataan berikut sesuai enggak dengan isi teks atau tidak. Jadi kita disuruh mengevaluasi, kita disuruh mengintegrasikan apakah kalimat yang dimaksudkan di soal ini ada di bacaan yang di atas tadi. Nah, yang kedua, pilih pesan-pesan merupakan simpulan. Kita disuruh menginterpretasikan, memahami isi dari teks yang ada di atas tadi. Nah, kemudian mencermati. Kita harus mengetahui alurnya di mana, isinya apa tentang soal tersebut. Maka soal AKM itu adalah soal yang kompleks, di mana nanti soal AKM tersebut bisa mencakup dari beberapa aspek, digabungkan jadi satu, kemudian diintegrasikan kepada dunia nyata. Itu secara singkatnya. Untuk pengembangannya kita juga bisa belajar bagaimananya. Ini adalah contoh soalnya. Nah, dan soal AKM ini apabila anak tidak bisa melaksanakan pada satu numerasi tertentu, dia tidak akan bisa naik ke tingkat yang berikutnya. Dan ingat, untuk AKM itu bukan pengganti UN. Di situ tidak akan ada nilai. Dan perbedaan yang sangat menonjol, jika UN dilaksanakan semua siswa, AKM tidak. AKM hanya sampel. Dan itu pun ada di kelas-kelas tertentu, bukan semua kelas. Tujuannya apa sih sebenarnya? Bukan menilai individu. Ingat, bukan menilai individu, tetapi menilai untuk tingkat keberhasilan dari pembelajaran. Itu adalah AKM. Maka dari itu sangat berbeda sekali dengan UN. Nah, di sini mungkin akan sedikit membedakan. Pada teks AKM terdiri dari teks informasi dan teks fiksi. Kalau soal hanya berupa soal. Jadi tidak akan ada yang seperti itu. Ini adalah contoh-contoh untuk soal numerasinya, bisa dilihat sendiri. Jadi manusia itu nanti yang mengerjakan ataupun siswa yang mengerjakan itu membutuhkan suatu integrasi dalam berpikir apakah itu nantinya hanya menjawab saja atau tidak. Tapi pada saat di AKM tidak. Semua indera digunakan. Contoh nih, Fitri memerlukan 1/5 kg gula. Ia meletakkan sejumlah gula di timbangan dan menunjukkan angka di gambar tersebut. Nah, di situ ada berbeda. Apa yang harus dilaksanakan oleh si Fitri tadi? Dia ingin membuat adonan. Maka kita harus mengkonversikan. Ya kan? Oke. Nah, di sini ada macam-macam nih. Si siswa disuruh melihat isi dari diskon-diskon nih. Ini kalau para ibu-ibu pinter banget ini.
karena sudah terbiasa dengan kehidupan nyata. Di kehidupan nyata kita sering melihat diskon 50 plus 20, diskon 30 plus 20, ada diskon 40% plus 10. Kalau secara orang awam melihat diskon 40 plus 10 berarti 50 dong. Tapi bukan itu. Jadi setelah didiskon 40%, baru nanti akan didiskon 10% lagi. Itu maksudnya. Beli 2 gratis 1. Oke, semuanya bisa tahu ya. Semua bayar setengah harga. Berarti kan diskon 50%. Walaupun tidak tertulis 50%. Kalau 50% plus 20 jadinya berapa? 65? 60%. Beli 1 gratis 1. Iya Pak, beli 1 gratis 1. Beli sendalnya 1, yang kanan gratis yang kiri. Oke, betul. Gila. Ya itu adalah biar gak stres. Beli 1 gratis 1 itu tadi ya. Beli kanan gratis yang kiri. Beli atas gratis yang bawah. Nah, seperti itu. Oke. Untuk ini ada suatu range dari matematika. Oke. Next. Ini ada pendapat dari penduduk. Jadi kita disuruh menganalisa ini bagaimana yang terjadi, apa yang terjadi itu harus dianalisa. Jadi KKM adalah soal yang bisa menganalisa dan mengevaluasi dan menginterpretasikan. Oke, ini ada diagram-diagramnya, kemudian salah satu contoh dari numerasi. Nah, bagaimana sih sekarang setelah melaksanakan ujian asesmen AKM ya? Hasilnya apa AKM itu dilaporkan nggak sih? Ya iyalah, proses hasil AKM itu pasti akan dilaporkan. Karena apa? Itu nanti akan berfungsi sebagai tingkat keberhasilan untuk suatu pembelajaran. Bukan nilai. Sekali lagi, bukan nilai. Tetapi keberhasilan dari pembelajaran. Contoh nih, tingkat kompetensi literasi membaca. Di sini ada nilainya. Seseorang dikatakan mahir itu apabila mampu mengintegrasikan beberapa informasi isi teks. Jadi ada teks dia mampu mengintegrasikan. Maka dia bisa disebut sebagai mahir. Kalau cakap belum tentu mahir, tapi kalau mahir sudah pasti cakap. Cari nggak Pak? Oke, mohon maaf kita lanjut kembali. Untuk tadi kita bicara tentang mahir. Mahir sudah tentu bisa cakap. Tapi kalau cakap belum tentu mahir. Jadi kalau dia memiliki tingkat kompetensi literasi dasar, maka si siswa hanya mampu untuk menemukan dan mengambil informasi saja. Jadi ada suatu tes fiksi, dia hanya mampu untuk mengambil informasi saja. Yang paling rendah adalah perlu intervensi khusus. Jadi si murid itu masih belum mampu menemukan dan mengambil informasi yang ada di tes fiksi tersebut. Oke, sekarang menuju ke tingkat kompetensi numerasi. Juga sama, cuman kita bagi-bagi dulu. Kalau perlu intervensi khusus, maka si murid itu hanya memiliki pengetahuan tentang matematika yang sangat terbatas. Yang kedua, murid memiliki keterampilan dasar matematika. Tambah-tambahan masih oke lah, pengurangan masih oke, pembagian oke, seperti itu. Tapi yang cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika dalam konteks yang lebih beragam. Jadi pengaplikasi pada yang lain sudah bisa. Kalau mahir, itu berarti si siswa mampu untuk menalar. Yang ini, mohon maaf. Nah, ini mahir. Di mahir ini berarti si murid mampu untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimiliki. Jadi matematika tidak hanya untuk berhitung saja, tapi diaplikasikan kepada dunia nyata. Oke. Sekarang pemanfaatan hasil AKM. Untuk pemanfaatan hasil AKM ini dibuat apa sih sebenarnya ya? Jadi
apabila sudah menguasai konten untuk AKM, itu fungsinya yang satu, bisa pada guru. Guru diharapkan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi murid. Jadi jangan bangga jika anak-anak saya ternyata dengan soal yang saya buat dia tidak bisa menjawab. Itu malah bukan guru yang baik. Tetapi guru yang baik adalah bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi murid, di mana nanti pada saat pelaksanaan AKM itu harus melihat tentang lingkungan juga. Lingkungannya seperti apa, kemampuan siswanya seperti apa, itu juga harus dibaca. Tingkat literasinya seperti apa, itu harus dibaca. Oke. Nah, contoh penguasaan konten di mata pelajaran fisika. Itu biasanya guru fisika melakukan aktivitas percobaan dan murid akan melakukan pencatatan data, penyajian data, dan melakukan interpretasi serta menarik kesimpulan dari hasil percobaan. Ini bisa pada guru fisika ataupun guru biologi. Jadi pada saat melaksanakan praktik bisa ditarik atau diintegrasikan, menginterpretasikan apa yang telah dilaksanakan. Nah, pemanfaatan hasil AKM untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi, di mana AKM ini diciptakan untuk menilai bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan, apakah sudah sesuai atau tidak, apakah sudah baik atau tidak, apakah perlu peningkatan atau tidak. Jadi ketercapaian dari konten itu tercapai. Seperti itu. Di sini ada contoh strategi untuk meningkatkan kompetensi literasi numerasi pada pendidikan jasmani penjasorkes ya. Contohnya, guru olahraga memberikan teks mengenai aturan penentuan pemenang. Jadi bagaimana tata cara untuk melaksanakan olahraga tadi, penilaiannya bagaimana, cara mainnya bagaimana, itu dijelaskan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Di sini mungkin cukup sekian. Nanti akan saya upload untuk yang berikutnya, pembelajaran berikutnya tentang AKM, dan ini adalah pembahasan tentang AKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.